Halo, selamat sore. Apa kabar adik-adik mahasiswa? Ntar ya, sambil Enci memantau. Di sini ada 3 orang ya. Ya, ntar mana itu komennya ya. Oh, oke. Ntar. Selamat sore, 13 orang di Facebook. Ntar ya. Apa suara Enci terdengar? Cek. Ya, sore. Oke, sore. Nah, hari ini Enci sedang coba pakai live streaming yang baru. Jadi sebentar ya, sambil mau lihat hasilnya bagaimana ini. Nah, sore. Bentar ya. Ini sudah 27 orang, yang lain mana nih? Live your comment, show service, or click on comment to show oh, gitu ya. Bentar ya. Sudah 30 orang. Bentar ya. Semoga nanti kuliah tamu berikut sudah bisa di-upgrade. Ya, ini masuk sudah. Nah, nih. Apa suara Enci terdengar? Ya. Selamat sore Claudia. Selamat sore Riando, Vigo, Leoni, Kesia. Kalau misalkan suara Enci terdengar, pencet like. Sore. Sore Kesia, Isin, Victor, Felicia, Jessica. Ya, oke. Berarti suara Enci terdengar ya. Baik. Ini streamingnya sudah bagus, gambarnya yang saya heran kenapa ini muncul di sini ya. Bentar, mau dicoba dulu. Oke. Oke. Bentar ya, kayaknya ini menghalangi nih. Mohon maaf karena ini pertama kali sudah 37, Enci menunggu sampai 50 ya. Sampai 50, ayo. Narasumber kita sudah hadir, tapi masih di hide. Nah. Ayo, sudah 40. Yang lain mana? ...42 orang. Oke, gambarnya bagus, suara terdengar, tapi kenapa ada baliho ini di bawah ya? Oh, udah, oke. Jadi baik, sudah 40 orang, selamat sore adik-adik mahasiswa semua yang sudah hadir. Yang terakhir ini yang di Facebook Enci ini ada Julieta Komansilan. Oh, kayaknya delay nih. Baik, selamat sore. Jadi sore hari ini adik-adik mahasiswa wajib ya untuk yang mengontrak mata kuliah basis data, data mining sama sistem informasi. Nanti absennya akan Ci bagikan sudah ini. Mohon diperhatikan penjelasan dari narasumber kita sore hari ini. Mohon untuk diperhatikan, nanti akan ada tugas ya. Di link absen akan Ci bagikan. Baik, sore hari ini narasumber kita adalah Bapak Oki Adrian
Nah, Bapak Oki Adrian ini adalah atau bekerja di Kementerian Kemendikbud. Itu. Bapak ini ahli dalam bidang data. Dalam hal kebijakan yang berhubungan dengan pemerintahan, apalagi yang berhubungan dengan kebijakan pendidikan dan lain-lain. Nah, jadi semoga nanti adik-adik mahasiswa bisa memperhatikan dengan baik, bisa mengambil semua yang dapat diimplementasikan sesuai dengan mata kuliah yang adik-adik semua belajar. Karena semuanya ada keterkaitan antara sisi informasi, juga tetap membutuhkan data, ada juga basis data, bagaimana nanti adik-adik mahasiswa belajar bahwa basis data itu sangat penting, data itu sangat penting, semua data-data yang di-store itu nanti manfaat atau akhir daripada semua itu bisa diapakan gitu. Terus juga data mining, untuk mata kuliah utamanya adik-adik bisa lihat di sini ada implementasi bagaimana data itu dicari, di-search, di-mining, digunakan, terutama pada big data gitu ya, untuk digunakan dalam penyusunan kebijakan-kebijakan. Jadi kebijakan itu diambil berdasarkan data atau fakta yang ada di lapangan gitu. Nah, tanpa berlama-lama, baik langsung saja kita menyambut narasumber kita sore hari ini. Ya, selamat Halo. sore. Selamat sore, Ci Vivi. Iya, Sehat. selamat sore Pak Oki. Selamat sore adik-adik semua. Nah, sebelumnya coba mungkin Bapak Oki bisa cek suaranya terdengar tidak ya? Halo, Adik-adik, adik-adik terdengar nggak? kalau misalkan terdengar boleh pencet love deh. Ntar, delay. Iya, memang kalau pakai StreamWord ada delay sedikit. Delay ya. Oh ya, sepertinya masuk nih. Oke. Baik ya, baik. Sebenarnya sih harus memperkenalkan nih, ada CV-nya. Tapi lupa. Jadi Bapak Oki ini adalah nanti memperkenalkan sendiri. Iya, Bapak Oki ini sebenarnya adalah teman ya. Teman kan kita. Teman. Iya, teman di kuliah S2 dulu. Jadi Bapak Oki ini adalah rekan belajar Renci waktu kuliah S2. Jadi Bapak Oki banyak mengajarkan tentang pembuatan website, tentang dokumen manajemen project gitu. Terus yang saya tahu dari Bapak Oki adalah Bapak Oki ini hobi traveling. Betul? Betul banget. Betul. Jadi sepertinya Pak Oki ini sangat menikmati pekerjaannya karena dia sering traveling nih. Betul kan? Ya, ada ya secara pekerjaan juga, karena hobi juga. Ya, jadi satu jadinya. Iya, betul. Oke, kayak kita langsung saja ya. Bapak Oki, Ya, boleh? siap. Ya, saya langsung add ya. Ininya Siap. slide-nya. Oke. Ya. Halo semua. Ini udah bisa langsung mulai? Ya, mulai aja. Sambil saya coba. Ternyata dia kemana-mana. Keren kan? Oke, ya, siap. Streamer keren. Oke. Terima kasih. Saya manggilnya sebenarnya bukan Chief Vivi, Kak Vivi, karena udah saya anggap sebagai kakak sendiri waktu di Belanda 8 tahun yang lalu. Kita ya susah senang bareng-bareng dengan teman-teman lain. Jadi udah seperti saudara. Dan pertama kali makan masakan Manado yang full itu waktu saya di Belanda, malah bukan di Indonesia. Iya. Dan diperkenalkan kuliner dari Manado, bahasa Manado, udah hatam lah istilahnya. Oke, izin Kak Vi, saya manggil kakak aja ya. Iya, karena ini di kelas saya, panggilnya harus panggil Enci. Oke, Enci. Panggil aja Ibu. Oke, Bu. Oke. Karena kalau Enci sendiri panggilnya Deoki nih, tapi kan gitu deh. Oke, Bu Panggil aja Ibu Vivi. Siap.
Mungkin untuk adik-adik semua, pertama saya sampaikan terima kasih atas undangannya, terutama dari Ibu Vivi dan Universitas Negeri Manado yang memberikan kesempatan kepada kami untuk sharing mengenai data dalam pengembangan kebijakan publik. Mungkin di sini saya tidak akan terlalu membahas teori ya, karena akan lebih ke praktik dan contoh contoh yang pernah kami lakukan. Tapi sebelum ke data, mungkin saya akan memberikan beberapa hal, terutama tentang transformasi organisasi. Bagaimana mungkin kan adik-adik semua, adik-adik mahasiswa semua yang nantinya akan menggantikan kita nih, menggantikan saya, menggantikan Ibu Vivi untuk masa depan menjadi pemimpin kita. Jadi ada dua hal. Yang pertama, saya akan bercerita tentang transformasi organisasi dulu, kemudian peranan data dalam perumusan kebijakan. Nanti saya akan informasikan secara detail juga apa yang kami lakukan di kantor. Tapi Ibu Vi boleh di-share screen-nya? Oh ya. Baik. Oke. Lihat ya. Oke. Ini yang pertama, data dalam pengembangan kebijakan publik. Sebelum masuk, izin saya mau perkenalkan diri, nama saya Oki Adrian. Saya dulu kuliah S1 di Universitas Bina Nusantara di Jakarta. Kemudian melanjutkan S2 atas beasiswa dari kantor, alhamdulillah jadi gratis. Itu di Han University of Applied Science, di Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, itu bareng-bareng dengan Ibu Vivi. Kemudian tahun 2015 sampai 2016, alhamdulillah juga saya mendapatkan kursus singkat yang dilakukan oleh Kedutaan Besar Australia untuk dalam bidang data science di University of South Australia. Saya bekerja di Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dari tahun 2009 sampai sekarang. Kemudian 2019 sampai 2017 saya menjalankan juga sebagai seorang analis. Lalu 2017 sampai 2020 mendapat promosi menjadi kepala subbagian kerjasama dan publikasi. Lalu 2017 dan 2019 juga saya dipercaya untuk menjadi project manager di Badan Standar Nasional Pendidikan yang mengurus terkait dengan standar-standar nasional pendidikan, termasuk standar pendidikan pembelajaran jarak jauh dan sebagainya. Kemudian di tahun 2020 ini karena ada restrukturasi organisasi, saya beralih tugas menjadi peranata komputer ahli muda. Kemudian juga sekarang sedang mengajukan menjadi analis kebijakan serta menjadi project manager di ujian nasional. Jadi ujian nasional tahun 2020 ini kami yang handle, tapi bulan Maret kemarin karena pandemi, jadi ujian nasionalnya dengan sangat terpaksa kami batalkan untuk alasan kesehatan dan keselamatan siswa, guru, dan kita semua. Sebelum masuk ke poin utama, ini yang saya bilang tadi, kita akan pertama tentang transformasi organisasi dulu. Saya tuh secara pribadi sangat terinspirasi dengan kutipan dari Presiden Kennedy dari Amerika. Beliau menyatakan bahwa ask not what your country can do for you, but ask what you can do for your country. Jadi jangan kita bertanya apa yang bisa negara perbuat untuk saya gitu, tapi apa yang bisa kita lakukan untuk negara dan bangsa kita, karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan membangun bangsa dan negara. Kemudian ada juga kutipan dari Mendikbud untuk kita semua, anak-anak muda, ketika Hari Sumpah Pemuda tahun lalu. Jadi Mendikbud, Menteri Nadiem Makarim, pada peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun 2019, beliau menyatakan kawan-kawan pemuda, satu-satunya kegagalan adalah kalau kita hanya diam di tempat. Dan satu-satunya kesuksesan adalah kalau kita terus melangkah ke depan. Kita mungkin tersandung-sandung, kita mungkin jatuh, tapi kita tidak akan tiba di tujuan hati kita kalau kita tidak melangkah bersama. Jadi kata kuncinya adalah
kalau kita diam di tempat, berarti kita gagal. Kemudian kita untuk meraih kesuksesan ya kita harus maju melangkah ke depan. Tapi dengan melangkah ke depan itu pasti kan nggak selalu mulus ya. Pasti tersandung-sandung, pasti mungkin ada jatuh juga. Tapi kalau kita nggak melangkah bersama-sama nih kita sebagai suatu bangsa, ya kita nggak akan capai ke tujuan bernegara kita. Jadi ini apa namanya ya, kutipannya menginspirasi sekali kami dan kita semua mungkin yang anak-anak muda untuk terus bergerak. Nah, transformasi organisasi yang pernah kami lakukan pada tahun 2017 itu kami merombak website. Ini yang di sebelah kiri yang besar adalah website kami yang laman kami yang terbaru. Yang sebelah kanan itu website dari tahun saya lupa udah lama juga. Apa sih yang butuhkan untuk transformasi gitu? Pertama, adik-adik harus punya ideas, harus punya ide-ide yang sekreatif mungkin, ide-ide yang mungkin orang bilang wah nggak bakalan ini nih, nggak bakalan kecapaian, tapi jalan terus, kita lakukan dengan penuh semangat, tapi jangan lupa kita juga harus mencari supporting atau dukungan data terutama atau dukungan referensi untuk mengimplementasikan ide tersebut. Kemudian teamwork itu juga penting banget, brainstorming. Jadi adik-adik juga, kalau kita kan makhluk sosial ya, kalau pernah belajar, kita tuh nggak bisa bekerja sendiri gitu. Jadi kita butuh mungkin masukan dari orang lain, masukan dari pihak lain. Jadi itu juga penting banget untuk brainstorming dengan pihak-pihak lain. Kemudian selama brainstorming, kita juga kalau menurut saya kita juga perlu untuk menghargai, menghormati pemikiran, pandangan orang lain. Jadi be open minded. Karena setajam atau sekritis apapun masukan orang, pasti itu ada sesuatu hal yang baik di balik kritik tersebut. Jadi kita bisa merefleksi ke dalam diri kita juga. Be open minded yang tadi saya sampaikan, jangan lupa speak up. Nah, nanti kalau di kelas Bu Vivi speak up aja gitu. Kalau ada ide-ide gitu, mungkin kan bisa membuat suasana kelas menjadi hidup dan menjadi banyak ide-ide kreatif lah dari adik-adik. Terutama kalau di bidang teknologi informasi itu kita nggak bisa stagnan, kita pasti harus mengikuti perubahan-perubahan, dan perubahan-perubahan itu bukan hanya dari kita modal menelusuri di internet saja, tapi kan mungkin teman-teman yang lain juga punya ide-ide itu penting banget untuk kita dengarkan juga. Betul. Kemudian, betul ya, Ibu Vivi ya. Betul. Jadi terasa ibu-ibu saya. Jadi yang pertama ideas, teamwork, yang mau saya tekankan, brainstorming, hargai pendapat dan pemikiran orang lain, be open minded, speak up. Menghargai pendapat bisa bisa membuat kita sebagai makhluk sosial dan sama-sama sebagai manusia itu bisa saling menghargai gitu ya. Kemudian jangan bisnis as usual. Kalau misalnya punya ide, punya pandangan gitu, itu bisa disampaikan. Apalagi kalau misalnya sebagai mahasiswa punya ide ke Ibu Vivi sebagai dosen, disampaikan saja. Tapi tetap kita kan orang Indonesia ya, kita punya manner, kita punya adat keindonesiaan, kita tetap menyampaikannya itu dengan baik. Misalnya, Ibu Vivi mohon izin, ini saya punya ide seperti ini. Menurut Ibu bagaimana? Jadi tetap kalau kita punya ide, jangan kita juga jadi so pintar gitu, jangan. Itu malah mendegradasi nanti nilai-nilai karakter yang ada di kalian. Jadi sejujur apapun kalian, even kalau misalnya kritis itu pahit, tapi tetap disampaikan dengan manner atau adat Indonesia kita. Itu menjadi poin penting untuk penguatan karakter bangsa kita. Yang perlu adik-adik ketahui adalah bahwa disrupsi itu nyata. Disrupsi itu perubahan-perubahan. Jadi perubahan-perubahan, apalagi zaman sekarang ya, teknologi informasi itu dengan bebasnya tanda kutip berkeliaran, baik di dunia nyata, di dunia virtual, di dunia yang real gitu. Itu informasi-informasi adik-adik
perlu untuk meningkatkan literasi atau awareness atas informasi, itu penting banget. Jadi jangan sampai kita makan hoax, karena itu bisa membuat situasi tidak enak gitu. Jadi literasi informasi itu penting banget. Kemudian change management, nanti mungkin bisa dipelajari ya teori change management, tapi karena saya tidak akan terlalu detail ke sana. Lalu laporan, nah kalau misalnya ada tugas atau ada penugasan dari dosen atau dari Bu Vivi, kalau dulu kita selama kuliah itu diajarkan untuk progress report, report kembangan. Jadi misalnya ada tugas tentang membuat meneliti suatu hal gitu ya dengan data-data gitu. Nanti adik-adik sendiri kesepakatan dengan dosen progress reportnya berapa lama sekali, misalnya emang kalau targetnya sebulan berarti misalnya seminggu sekali lah, ibu mohon izin saya mau melaporkan perkembangan. Nah di progress report itu nanti disampaikan tantangannya apa, terus kesulitannya apa, kalau udah ada solusi disampaikan solusinya gimana, nanti supaya ibu-ibu dosen atau ibu-ibu pembimbing atau bapak ibu pembimbing juga bisa mendapatkan informasi dan apa sih yang kira-kira ibu dan bapak dosen bisa bantu gitu kan. Jadi sejujur mungkin menyampaikan perkembangan laporan gitu. Be kreatif juga penting, efektif, efisien, apalagi terkait reporting itu juga komunikasi berarti. Jadi komunikasi juga penting sekali. Ini saya udah hampir 10 tahun bekerja, jadi menurut saya kunci yang paling penting itu adalah komunikasi. Kalau kita nggak saling sapa gitu, misalnya itu nggak bakal jalan juga gitu kan. Dan tidak kalah pentingnya kolaborasi. Kolaborasi itu juga penting. Tadi seperti yang awal teamwork, kita makhluk sosial, kita terlebih kita sebagai suatu bangsa, suatu yang hidup di negara kita, kolaborasi itu kunci juga untuk kesuksesan suatu apa yang adik-adik impikan gitu ya. Nah, everyone can, setiap orang mampu. Saya sih percaya ya, ketika saya punya tim gitu, pastikan setiap tim punya kemampuan atau kompetensi masing-masing, dan kapasitasnya itu pasti nggak sama, pasti ada yang lebih tinggi, ada yang Wah, sepertinya saya rasa sih setiap orang bisa. Engage stakeholders itu penting banget. Terus jangan lupa ketika mereka sudah mengerjakan sesuatu, appreciate gitu. Misalnya kalau kalian di satu kelompok ada ketua tim gitu ya, ketua tim atau ketua kelompok, ketika anggotanya ada kontribusi pemikiran, ide atau kontribusi tentang pekerjaan, jangan lupa apresiasi mereka, say thanks atau wah good job atau well done, wah kerjanya oke gitu. Itu penting banget untuk memberikan semangat ke mereka. Dan jangan lupa kalau ada suatu hal yang perlu dikoreksi, jangan sungkan-sungkan juga menyampaikan koreksi tersebut. Tapi tetap saya balik lagi, kita orang Indonesia, kita punya manner Indonesia, itu penting banget untuk ditanamkan gitu. Mengoptimasi tim, tadi kalau ada di kelompok juga kita harus tahu nih anggota kelompok kita seperti apa, terus apa yang bisa kita kasih ke pekerjaan ke si A, B, C, dan seterusnya. Itu sebagai ketua kelompok tantangannya seperti itu. Kemudian encourage, menyemangati, be inklusif, maksudnya kita saling merangkul satu sama lain. Balik lagi ke pertama, jadi believe that everyone has own competencies. Jadi kalian kalau misalnya di suatu kelompok kalian dipercaya jadi ketua tim gitu, you need to dig in each members of your team gitu. Jadi untuk mencapai tujuan bersama, kita harus tahu kompetensi masing-masing anggota kelompok, lalu kita bisa membagi tugas sesuai dengan kemampuan atau kompetensi anggota kelompok tersebut. Nah, tadi kan kebanyakan
apa namanya, setelah kita mengerjakan sesuatu gitu ya, jangan lupa time manajemennya, lalu celebrate yourself, itu maksudnya jangan lupa kita juga perlu untuk istirahat itu, jadi bisa liburan, bisa hobi dan lain-lain, itu penting banget. Dan kalau bisa ketika emang di satu kelompok atau satu tim, ketika kita udah achieve nih gitu ya, kita saling misalnya patungan gitu, beli makanan atau apa namanya, bisa mungkin bisa masak bareng atau piknik bareng nanti setelah pandemi gitu ya, setelah pandemi berakhir bisa makan-makan bareng gitu kan. Tadi jangan lupa liburan, kalau misalnya ya, kalau saya sih di rumah kalau nonton TV atau nonton apa channel apa film yang berbayar itu udah cukup banget sih untuk liburan, dan spare time sama keluarga itu juga udah cukup banget sih. Nah, ini yang yang hal yang utama terkait dengan data. Tadi data dalam pengembangan kebijakan publik ya. Ini saya lebih sharing ke pengalaman dan best practice. Jadi mungkin tidak teori. Teori nanti adik-adik bisa mempelajari. Nah, ini adalah data yang kemarin kami baru saja diskusi dengan Pulse Lab Jakarta. Ini saya ambil dari paparannya paparan mereka. Pulse Lab Jakarta adalah salah satu organisasi di bawah PBB, adik-adik. Jadi kita Indonesia itu beruntung memiliki Pulse Lab, karena Pulse Lab itu hanya ada di 3 kota dan di 3 negara. Yang satu di New York di Amerika, yang satu di Jakarta di Indonesia, satu lagi saya lupa tapi adanya di Afrika. Saya lupa di kota mana di Afrika. Jadi Pulse Lab mengutip dari networkreadinessindex.org untuk apa namanya, Network Readiness Index 2019 yang berguna untuk mengukur penerapan dan pemanfaatan TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Indonesia itu berada di ranking 76. Ini nanti bisa dipelajari lebih lanjut tentang Network Readiness Index. Mungkin menurut saya juga perlu untuk adik-adik yang bergerak di bidang teknologi informasi mengetahui hal tersebut. Nah, kemudian terkait big data, ini juga saya ambil izin dari Pulse Lab. Big data sebagai salah satu sumber data baru yang non-konvensional. Jadi kegiatan sehari-hari di era digital saat ini kan meninggalkan jejak, apalagi kalau kita misalnya searching di Google ya, itu pasti bakal history bakal record sama Google sih. Itu meninggalkan jejak atau data digital yang dapat dimanfaatkan dan dianalisis. Kemudian analisis big data itu merujuk kepada kemampuan untuk memanfaatkan volume data yang seiring berjalannya waktu semakin besar. Jadi yang tadi kalau misalnya kita search di Google, pasti dia historinya akan tersimpan di database Google, dan itu akan jadi big data banget. Apalagi kalau di Instagram ketika kita melike suatu post, pasti itu bakal jadi bakal jadi story yang disimpan di database mereka juga. That's why kalau misalnya adik-adik buka Instagram terus nge-like sesuatu, tiba-tiba within seconds atau within minutes gitu, tiba-tiba ada iklan yang sesuai dengan apa yang udah kita like gitu. Itu perkembangan teknologinya. Kemudian yang penting adalah big data tidak dimaksudkan untuk menggantikan data konvensional. Kedua jenis data ini dapat saling melengkapi untuk mendapatkan hasil analisis yang lebih kaya. Kemudian, nah, sumber data non-konvensional itu dapat memberikan insight terhadap, maksudnya sumber big data itu dapat memberikan insight terhadap apa yang dilakukan warga itu melalui media sosial, ponsel, data pos, data transportasi. Nah, kalau adik-adik juga data transportasi kayak misalnya ojek online atau taksi online gitu, itu ke-record juga tuh. Makanya kalau misalnya suka ada iklan tiba-tiba muncul di HP, itu pasti berasal dari history yang pernah kita lakukan juga gitu. Lalu catatan perdagangan online seperti kayak misalnya kita belajar sesuatu di e-commerce gitu, itu pasti bakal kecatat juga di historinya, dan itu menjadi big data. Lalu apa yang dikatakan warga itu tadi media sosial, terus sistem pengaduan, radio, berita online.
Nah, kemudian sensor cuaca juga ternyata bisa menjadi salah satu sumber big data selain CCTV dan citra satelit dan drone. Ini sebagai contoh aja dan ini diambil dari paparan Pulse Lab yang memang mereka melakukan pengolahan big data dengan bekerja sama bekerja sama dengan Bappenas. Nah, ini mungkin saya lebih ke best practice-nya dari Pulse Lab ya dalam pengambilan kebijakan berbasis data. Yang pertama pasti explore ya. Kita mempromosikan masalah, tujuan, dan mengidentifikasi data yang tersedia. Lalu collect, mengumpulkan, menentukan prioritas data apa aja yang kita butuhkan, lalu dikumpulkan. Jadi menurut saya tahapan yang paling penting adalah explore, karena itu dari nol banget, dan kita harus benar-benar bikin framework, kita harus benar-benar tahu apa masalah yang mau kita selesaikan, kemudian pertanyaan-pertanyaan riset apa yang ingin kita selesaikan gitu, itu penting banget dieksplor. Lalu collect itu bisa setelah mereferensikan ke hasil eksplorasi kita, kemudian memproses data, menyusun, memvalidasi, dan mengevaluasi data yang terkumpul, lalu dianalisis data tersebut supaya kita bisa mendapatkan informasi-informasi yang bermanfaat dengan menggunakan berbagai metode, modeling, statistik, dan lain-lain. Kalau saya kemarin sempat pakai R, Python, itu untuk mengolah big data. Jadi itu salah satu contoh metode yang bisa kita gunakan. Nah, setelah analyze, kita harus mempublikasikan data itu dalam format yang mudah diolah. Yang perlu, yang saya mau underline itu visualisasi data, dan itu termasuk nanti yang akan saya sampaikan di penutup paparan ini. Jadi visualisasi data itu penting banget dan berfokus pada kebutuhan pengguna untuk mendukung penetapan kebijakan. Jadi misalnya contoh ya, saya udah ngolah data nih, ada hasilnya misalnya row-row gitu, tanpa saya bikin grafis dan lain-lain. Terus saya kasih ke pimpinan, pasti kan pimpinan bilang ini apaan gitu kan. Nah, kita harus bisa menjembatani data tersebut agar mudah dibaca oleh pimpinan kita. Either dibikin grafis, bikin video, atau dibikin button-button, atau hal-hal yang lain, visualisasi yang lain. Agar ketika pimpinan mengambil kebijakan itu, sebelum mengambil kebijakan, beliau udah mudah nih dalam membaca. Oke, jadi nanti beliau yang akan memutuskan kebijakannya A, B, C, D, dan seterusnya. Dan mungkin Ibu Vivi itu visualisasi data nanti bisa menjadi saran, mungkin bisa menjadi salah satu poin penting ketika data itu sudah diolah, dianalisis, kemudian dipresentasikan menjadi visualisasi data yang menarik untuk dibaca oleh para stakeholder. Saya bertanya ya. Boleh diskusi. Untuk yang analisis ini ada hubungannya dengan data science gitu? Ada, karena itu tadi berbagai metode kan, bisa modeling, bisa statistik ya. Betul sekali. Betul. Nah, visualisasi data itu nanti kita lebih ke, misalnya kalau kita contoh bisa kan, itu pasti teman-teman di kesehatan kan pasti bertanya ini integer apa, mungkin ada yang tahu, tapi kan mungkin kalau kita nggak kasih istilah tentang kesehatan kan juga mereka nggak bakal tahu. Lalu notes-nya adalah kita harus juga tahu kepada siapa audiensnya data atau visualisasi data dari hasil analisis dan lain-lain itu kita sampaikan, kita berikan gitu. Lalu dengan mengkombinasikan penggunaan data konvensional dan non-konvensional, policy maker dapat atau pengambil kebijakan dapat mendapatkan insight yang lebih kaya mengenai strategi dan pilihan-pilihan kebijakannya. Apa sih yang pernah kita lakukan gitu? Contoh ya ini. Pertama, kami pernah
melakukan kajian dampak pengakuan keris oleh UNESCO dalam upaya pelestarian warisan budaya sebagai bahan usulan penetapan Hari Keris Nasional. Nah, ini kami mengusulkan ke pemerintah untuk menetapkan Hari Keris Nasional pada tanggal 5 November. Tapi sebelum mengusulkan itu, banyak kajian-kajian yang dilakukan terkait dampak pengakuan keris oleh UNESCO. Ini kajian juga pasti butuh data, karena adik-adik. That's why ini salah satu contoh aja bagaimana kebijakan sebelum ditetapkan itu kita perlu untuk melihat hasil-hasil riset atau hasil-hasil kajian yang dilakukan di tempat kami di Badan Penelitian dan Pengembangan. Kemudian yang kedua PPDB. Mungkin asing nggak dengan PPDB? PPDB itu penerimaan peserta didik baru atau penerima siswa baru. Jadi di tempat kami juga melakukan kajian pelaksanaan PPDB yang berbasis zonasi sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan Permendikbud tentang PPDB. Nah, ini saya ingat sekali waktu itu kita pernah tahun lalu itu pernah berkunjung ke berbagai daerah, tentunya dengan dibantu dengan teman-teman dari unit terkait untuk melakukan untuk melakukan pendataan. Jadi data kualitatif, data kuantitatif itu juga diolah untuk melakukan kajian PPDB berbasis zonasi. Oh iya, sebagai informasi ya, di Kemendikbud itu kami udah punya big data namanya data pokok pendidikan. Nah, itu menjadi salah satu sumber primer untuk melakukan kajian-kajian kebijakan kita di Kemendikbud. Nah, yang akhir-akhir ini, yang baru-baru ini kan kebijakan belajar dari rumah ya, selama masa pandemi. Nah, ketika Mas Nadiem, Mas Menteri itu menetapkan kebijakan, oke, ini WHO sudah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi. Kita juga akhirnya mengeluarkan kebijakan anak-anak harus belajar dari rumah, termasuk adik-adik mahasiswa kan sekarang masih belajar online ya, atau belajar daring ya, itu merupakan masih kebijakan kami juga. Nah, dari Maret sampai April sampai Mei, kita itu tidak berhenti tuh teman-teman di pusat penelitian Ibu Vi. Jadi teman di pusat penelitian melakukan rapid survey belajar dari rumah sebagai bahan evaluasi dan optimalisasi pelaksanaan belajar dari rumah. Nah, dengan rapid survey itu kita tahu nih, jadi daerah-daerah mana yang tidak tercover internet, terus kesulitan apa yang dialami oleh guru, kesulitan apa yang dialami oleh orang tua. Kemudian setelah evaluasi kami mengeluarkan kebijakan lagi tuh, termasuk kebijakan kuota internet. Saya nggak tahu kalau perguruan tinggi, tapi kalau adik-adik ada perguruan tinggi dapat ya. Okay. Dosennya juga dapat. Alhamdulillah berarti. Alhamdulillah. Ya, lanjut. Ya, freeze lagi. Kemudian kemudian ada juga terkait dengan modul-modul pembelajaran. Nah, di rapid survey itu kita lihat, wah, ini orang tua kan kaget nih ketika belajar dari rumah. Iya, gitu, betul. Apa sih yang bisa kita bantu nih untuk orang tua? Akhirnya kita menerbitkan modul belajar namanya. Modul belajar, kemudian untuk kurikulum sendiri, akhirnya kita menerbitkan kurikulum darurat ya namanya ya. Itu juga berdasarkan hasil-hasil survei yang kita lakukan ketika belajar di rumah. Nah, data-data itu dikompilasi semua oleh teman-teman di pusat penelitian kebijakan. Nah, ini juga menarik juga nih adik-adik. Ini ada di Maros di Sulawesi Selatan. Ini cadas tertua di suatu goa di daerah Maros. Maros itu di Sulawesi Selatan. Ini usianya sudah lebih dari 40.000 tahun. Gimana cara tahu 40.000 tahun? Dengan data. Ada cara tersendiri teman-teman arkeolog untuk mendapatkan data-data dan akhirnya memiliki kesimpulan bahwa cadas itu berusia lebih dari 40 tahun.
Kemudian apa sih nilainya? Nilainya adalah menggambarkan para leluhur Nusantara telah menorehkan karya-karya besar yang mendunia mendahului zamannya. Lah, kok tahu? Ya dengan data juga, gitu kan. Teman-teman arkeolog juga mengolah data tersebut, gitu. Nah, karya ini diharapkan dapat memotivasi kita dan menginspirasi bangsa kita di masa sekarang untuk meraih capaian-capaian yang mendunia, mengikuti bahkan melebihi para leluhur. Nah, dari beberapa informasi yang saya tulis ini pasti pasti telah melalui hasil-hasil kajian yang berdasarkan data-data yang dikumpulkan, kemudian dikelola, dianalisis, lalu menjadi informasi seperti ini yang dikerjakan oleh para arkeolog-arkeolog kita. Mungkin ini kayak sebentar lagi selesai. Nah, ini yang saya mau tekankan. Proses pembuatan kebijakan dapat dibantu dengan mudah jika visualisasi dari data tersebut baik. Ini ada hasil riset dari Hagen Loni tentang Open Data Visualization and Analytics as Tool for Policy Making itu tahun 2019. Jadi hasil risetnya baru banget. Sebagai penutup, sebagai penutup saya lebih mau ini sih, semoga bisa memberikan inspirasi buat adik-adik semua tadi yang satu hal terkait dengan how you manage your team gitu ya, bagaimana kalian melakukan transformasi perubahan ke arah yang lebih baik gitu ya, cara komunikasi, lalu penggunaan data untuk riset, untuk pengambilan kebijakan, dan pasti kalian nanti ketika skripsi pasti kan harus mengambil data-data dari berbagai sumber yang untuk memenuhi kebutuhan skripsi kalian. Dan jangan lupa data-data tersebut jangan hanya bentuknya raw aja, tapi perlu divisualisasi dengan baik dan lebih bisa dibaca oleh penerima laporan atau informasi tersebut. Mudah-mudahan bisa menyemangati adik-adik semua. Saya berharap teman-teman, adik-adik mahasiswa semua bisa memberikan sumbangsinya nanti setelah lulus kuliah untuk negara kita, terutama untuk daerah masing-masing, supaya kita satu Indonesia nih bisa kuat, bisa bersama-sama melangkah ke arah yang lebih baik dan Indonesia maju gitu. Itu kalau Ibu Vivi, demikian. Wah, luar biasa sekali ya. Sharing jarang-jarang nih, ini orang kementerian nih. Jarang-jarang materi kayak gini. Jadi ini memang langsung implementasi bagaimana ilmu itu memang diterapkan dan sampai ke level kementerian, sampai kebijakan-kebijakan standar pendidikan tadi ya. Sangat-sangat bermanfaat. Waduh, terima kasih banyak deh Oki. Saya buka pertanyaan ya buat adik-adik mahasiswa yang memberikan pertanyaan nanti. Nggak mungkin saya bilang dapat A karena ini belum pertemuan yang diolah gitu. Pak, adik-adik ada yang mau bertanya? Jadi kalau misalkan materi yang dibagikan oleh Bapak Oki sore hari ini itu kayak adik-adik sebenarnya dapat gambaran gitu, tidak teoritis sekali. Belajar basis data adalah, business intelligence adalah, data mining adalah, informasi adalah, ini pemanfaatan itu. Ini sudah sampai di pemanfaatan. Jadi nanti adik-adik ketika bekerja sudah bisa dapat gambaran. Oh, kalau misalkan ada yang mungkin di konsentrasi data modeling, di kita kan ada data modeling tuh, Bapak Oki. Jadi bisa tuh ada banyak kayak bisnis intelijen itu juga kan visualisasi ya, sudah visualisasi data gitu. Tapi apa yang Bapak Oki jelaskan hari ini dia lebih ke ilmu data science-nya ya, karena mungkin di kita tidak belajar untuk di teknik informatika belum dikasih tuh ke adik-adik. Tapi kalau untuk yang ini kayaknya mirip bisnis intelijen deh, soalnya ada visualisasi datanya, ada dashboard-nya. Betul. Tapi mungkin yang untuk kebijakan tuh yang untuk kita bisa serahkan ke pimpinan kita itu pasti dalam bentuk paper kan?
Iya, dengan bentuk visualisasi yang menarik yang Ya, bisa memudahkan mereka untuk membaca dan mengambil ya. keputusan. Nah, Betul. yang pastinya informasi itu ditujukan untuk level eksekutif gitu ya, yang di atas gitu. Iya, Jadi harus dibikin sedemikian rupa betul. sehingga mudah dicerna, mudah dibaca, sekali lihat langsung paham gitu. Oh, gini ya. Nah, itu masuk di adik-adik yang mengontrak mata Saya kuliah informasi. mungkin saya nih untuk memudahkan ya, Mm-mm. memudahkan adik-adik mencerna ya. Em, saya coba cari dulu visualisasi data yang mungkin bisa menarik ya untuk adik-adik semua. Mm-mm. Jadi ini kami ada program namanya, saya mau share screen lagi. Kita ada program kerjasama dengan pemerintah Australia. Itu Mm-mm. untuk inovasi pendidikan untuk anak Indonesia. Inovasi untuk anak sekolah Indonesia untuk peningkatan kualitas pembelajaran mereka di bidang literasi dan numerasi. Nah, ini mungkin bisa jadi salah satu visualisasi data ya. Contoh Hmm. aja ini contoh visualisasi datanya. Wah, Jadi keren. mungkin ini mungkin bisa menginspirasi adik-adik semua ya untuk itu kan pasti ini data semua nih kayak angka-angka jumlah budget, jumlah APBD, terus Mm-mm. jumlah berapa mitra kabupaten kota dan provinsi gitu ya. Itu itu Mm-mm. itu dari data semua angka-angka guru, fasilitator dan lain-lain itu dari data. Jadi ini yang saya maksud tadi Ibu Vivi visualisasinya penting banget. Jadi ketika kita kasih selembar paper aja informasinya udah kaya untuk memberikan insight-insight bagi level-level pimpinan kita gitu ya. Betul. Ya, Ini dibikin pakai aplikasi apa? mau Photoshop atau pakai PowerPoint juga bisa sebenarnya. oh, pakai PowerPoint aja? Atau kalau yang gratis kan sekarang kayak kalau nggak salah ada Canva gitu ya. Oh, oke oke. Jadi ini kayak infografik dong ya? Iya betul. Infografik merupakan salah satu bentuk visualisasi data. Oke 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 Iya. oke. Ini Oke. contoh aja. Mungkin adik-adik ada yang lebih advance gitu ya. Oh, ini Dan ada pertanyaan nih. apa? Bisa lihat Bisa? di PC Belum belum aku? Bisa lihat? belum belum dipencet kayaknya. Oh, bagaimana dipencet, caranya saya dipencet dulu bikin? komennya. Oh. Nah, Ah, oke. bentuk Bisa. data bentuk data apa saja yang bisa diserap Kemendikbud agar bisa dijadikan kajian-kajian untuk pengambilan keputusan. Bentuk data itu maksudnya Saya butuh data plus saya diserap. Oh, mungkin sumbernya. Sumber oke, data atau sumber data utama kita kan dari data pokok pendidikan Ibu Vi dan adik-adik. oh, Jadi Kemendikbud memang punya sumber primer, sumber utama dari data pokok pendidikan. Nah itu dikumpulkan oleh teman-teman kita di sekolah, Ibu Vi. Jadi setiap frekuensi gitu ya, setiap semester pasti mereka akan mengupdate data pokok pendidikan. Nah data pokok pendidikan itu ada isinya, ada guru, ada siswa, ada apa namanya, ada guru, ada siswa, ada hasil belajar, ada mata pelajaran dan sebagainya. Nah itu menjadi sumber primer kita. Terus kalau sumber-sumber yang secondary resource itu bisa dari mana aja. Contoh dari media sosial, dari survei, dari apa namanya, dari apa namanya, sensus dan lain-lain. Itu bisa kita kombinasikan sih. oh, jadi kombinasi data ya. Jadi kalau misalkan bentuk data ya pasti teks, Teks ya. angka macam-macam dah gitu nyampur Oke, semua di ya situ ya. bentuknya bisa kualitatif atau kuantitatif. Kualitatif itu kan teks, Heeh. kuantitatif itu bentuk angka ya. Nah, ya, kualitatif kuantitatif. Betul. Terus sumbernya mungkin mereka kalau misalkan sumber data itu dari Facebook gitu, yang dari media sosial gitu bisa tidak? Bisa, bisa. Ini kami juga sedang melakukan kajian sama teman-teman dari ITB untuk mengambil data dari Twitter terkait dengan kebijakan apa namanya
jarak jauh, apa pembelajaran jarak jauh, Tahu. kurikulum darurat dan lain-lain. Ini masih ongoing, teman-teman peneliti masih ongoing. Oh, ITB dengan Ibu Ayu ya? Kok tahu? Saya ini kan anak INACL. Iya, sama Ibu Ayu, betul. Sama Ibu Ayu ya, iya. Nanti Oke. kalau ketemu saya salamin deh. Saya juga hanya satu organisasi kok, nggak kenal-kenal amat. Nanti lah Oke. kalau saya mau minta jadi promotor, minta salam. Ibu Ayu sama Pak Gembi ya kalau nggak salah namanya. Iya, betul. Begitu, oke. Ada lagi adik-adik yang mau bertanya? Ayo tanya kalau misalnya ada yang bingung, Banyak yang bertanya. ya. Di sini nggak keluar namanya, kayaknya harus di-upgrade, Ding. Bentar ya. Yang bertanya adalah, Priscilia Tesalonika Ropa. Oke, terima kasih Priscilia ya. Priscilia, good question sih, I think. Ya, ada lagi yang lain? Kalau untuk validasi data gimana tuh, Pak Oke? Validasi data ada proses sendiri kan ya itu ya. Jadi yang data pokok pendidikan pun nggak serta-merta kita terima, pasti teman-teman yang mengurus data tersebut ada proses validasi dulu Kak Ibu Vi. Jadi seperti kemarin itu terkait dengan pemberian pulsa, itu kan di entry nomor handphone ya kalau nggak salah. Lalu itu ada proses validasi dulu tuh sebelum nomor telepon tersebut diinjek pulsa dari dari Kemendikbud. Itu penting juga validasi data. Betul. Validasi data ya. Betul. Apalagi ya? Saya mau tanya, sumbernya sudah, tipe datanya sudah. Sekarang cara mengolahnya nih, apa tantangan dalam melakukan pengolahan data itu? Kan udah banyak nih, udah big data. Tantangannya apa? Tantangan dari sisi teknis ya, teknis. Tantangannya yang pertama pasti kalau ketika kita validasi data ketemu banyak sekali data-data yang bisa kita anggap kurang valid atau tidak valid. Itu yang pertama. Yang kedua, tantangannya lagi adalah resource kali ya, sumber daya. Karena kita juga tidak hanya fokus untuk mengerjakan penelitian gitu, tapi kita juga ada fokus prioritas yang lain. Jadi lebih ke ini sih tantangan bagaimana kita mengelola waktu. Nah itu tadi yang di paparan saya sebelumnya juga time management itu penting banget. Kalau dari ini Bu Vi, kalau dari software sih saya rasa enggak ya, karena masing-masing software punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah itu bagaimana kita mengkombinasikannya aja sih. Oh gitu ya. Okay. Sama tantangan mungkin yang keempat, kalau basic statistik kita, ini ada mata kuliah statistik nggak? Kalau saya dulu waktu S1 ada. Nah itu saya mau pesan banget, jangan kayak saya dulu, statistik saya jelek soalnya. Jadi, kalau saya dulu nggak ada pelajaran statistik, tapi kalau untuk anak-anak yang di sini ada. Ya ada statistik. Jadi nyesel gitu, nggak pinter-pinter sama statistik, jangan dicontoh lah. Jadi itu statistik penting banget adik-adik. Jadi ketika data itu di modeling, itu ilmu statistik sangat berperan sekali. Dan saya pesan kalau misalnya ya kalau itu bisa sambil dipelajari ya statistik, dan bikin senang aja sih. Jangan kayak saya dulu statistik mesti ngulang gitu. jangan dicontoh. Betul. Apa sih yang saya mau tanya tadi, lupa lagi. Apa ya, lupa. Udah tadi kan pengambilan datanya, prosesnya, visualisasinya. Berapa lama gitu? Misalkan ada momen membuat satu kebijakan nih. Biasanya berapa lama itu dilakukan? Tergantung. Ini kebijakannya yang emang krusial, yang strategis, atau memang kita bisa multi years gitu ya, multi years apa kami bertahun-tahun. Nah, tergantung. Kalau misalnya menteri mau menerbitkan kebijakan
di masa pandemi kayak kemarin aja, itu kan within dalam harian hitungannya. Oh gitu Nah, ya. kita harus supporting referensi-referensi yang tepat, referensi-referensi yang bisa Mas Nadiem itu udah bisa akan merumuskan apa kebijakan yang akan diambil itu. Nah, itu salah satunya. Bisa juga misalnya 2 bulan. Itu tergantung kalau di kita tergantung kajian atau isu-isu apa yang akan kita selesaikan. Gitu ya. Berarti kan kecepatan di sini yang dijelaskan oleh Bapak Oki adalah kecepatan berdasarkan kebutuhan informasi dari pimpinan gitu ya. Tapi kalau Betul. idealnya gitu dari pengembang teknis gimana tuh? Nggak bisa kayaknya nggak bisa. Kalau dari ketika ini ya, kalau misal di kampus mungkin agak beda, tapi kalau Freeze. halo, Chris ya? Freeze ya. Udah. Ya Lanjut. kalau di dunia ini mungkin ya tergantung dengan kebutuhan apa yang ingin kita achieve, yang ingin kita tuju gitu. Itu ya. Oke. Oke, berarti kalau untuk kecepatannya tergantung ya, mungkin juga tergantung dari sumber datanya ya, mungkin datanya belum Itu tersedia, ya. baru mau dikolek, misalkan ada yang pakai form gitu ya, mau dikumpul se-Indonesia Raya gitu kan pasti lama ya. Betul. Terus kalau untuk olah datanya saya rasa cepat ya, Ya. tergantung hardware yang kita gunakan, kalau emang udah canggih mah gitu, cepat pasti ya, pasti komputer membantu pekerjaan menjadi lebih cepat. Nah, sorry saya potong. Contoh Iya. yang penelitian yang agak lama, kajian agak lama, kita kan mau merevisi, bukan merevisi ya, mau menyempurnakan lagi nih undang-undang tentang pendidikan. Iya. Itu kajiannya lama. Jadi Oh kita iya. benar-benar benar-benar Ibu Vi, benar-benar cermat lah. Karena ini kalau undang-undang itu kan nanti akan berlaku seluruh Indonesia. Jadi harus cermat, harus paham dengan kondisi-kondisi yang ada di lapangan. Nah, itu takes time banget sih. Betul. Apalagi ya, ada di mahasiswa ya dong bertanya. Udah jam berapa di sana? Jam 6 ya? Udah jam 6 nih, saya mau ke ada kondangan adik. Aduh, lupa lagi. Bentar ya. Kalau begitu Mohon maaf memang ya, saya diundur jam acaranya jadinya. apa-apa. Saya closing ya kalau begitu. Waduh ini kira-kira adik-adik mahasiswa nih mengikuti kuliah tamu hari ini ada apa sih, burning nggak sih? Burning kayak jadi tambah semangat. Wah, nanti saya mau bikin begini nih. Kebijakan itu jangankan implementasinya, jangan hanya ini kan level kementerian nih. Misalkan level kelurahan, right? Level kecamatan gitu. Bikin sesuatu di desa gitu. Kalian bisa kumpul data, tapi mungkin kalau yang iya ya. Gitu. Bisa kan tuh? Bisa. Makanya tadi saya bilang bukan hanya untuk yang lebih besar kan untuk negara ya, negara Indonesia. Tapi kita bisa start from the small one, bisa dari ya mungkin lingkungan dari desa, dari kecamatan, dan ya itulah. Terus adik-adik mahasiswa semua nih, kalau ada yang kerja praktek nih, mereka kan banyak yang kakak kuliah kerja nyata tuh, itu udah bisa diterapkan tuh, betul? Ya, betul. Kebijakan atau apa gitu berdasarkan data. Ya. Terus kesimpulan saya hari ini data itu memang sangat penting untuk digunakan dalam mengambil kebijakan gitu. Ya. Apalagi sekarang sudah era teknologi. Data itu kalau mungkin zaman dulu tuh bisa dibikin survei gitu kan. Ya. Jadi komputer itu hanya sebagai pengolah dalam arti kalkulasi aja, mengkalkulasi jumlah survei yang masuk gitu. Betul? Ya. Nah, tapi sekarang itu sudah upgrade gitu, udah high tech. Teknologi itu dipakai bukan hanya untuk kalkulasi aja, tapi gathering,
mendapatkan data, membuat formulir yang mendapatkan data, mengcombine banyak data itu atau big data itu dari sumber mana saja, dijadikan satu, terus ada aplikasi pendukung sampai ada analyze-nya tadi itu, mau pakai yang modeling atau yang statistik, sampai tidak berhenti situ. Bahkan teknologi juga yang membuatkan visualisasinya. Bahkan untuk itu panjang deh ceritanya. Waduh. Bisa kita sharing-sharing lagi. Iya, jadi intinya adik-adik yang mengontrak mata kuliah basis data mining, informasi, ini udah istilahnya ini udah implementasi dari semua yang kalian belajar itu udah level high gitu. Jadi bisa apa sih memotivasi kalian untuk belajar. Kalau saya tuh dulu tanya sama Pak Oki, saya tuh kalau belajar itu kalau nggak tahu manfaatnya apa itu kayaknya malas gitu. Aduh ini mau ngapain dia kayak dari teori nggak tahu ujungnya kita sebenarnya mau ngapain gitu, agak malas-malas juga. Tapi sekarang kalian udah mulai tahu kan manfaatnya apa semua, jadi kalian sebaiknya lebih semangat lagi, setidaknya udah tahu hasil akhirnya seperti apa gitu. Wah, terima kasih banyak Pak Oki. Sama Ibu Vivi. Banyak dalam kesibukannya sudah mau mampir di kelas saya, kami anak desa. Ya, saya mohon maaf kalau ada salah atau ada apa tadi kecepatan atau seperti apa, tapi harapan saya untuk adik-adik semua tetap semangat. Kita satu bangsa Indonesia, walaupun ini dari Jakarta, Manado itu berapa kilometer, tapi alhamdulillah dengan teknologi, tadi Ibu Vivi juga menyampaikan perkembangan teknologi membantu kita mendekatkan satu sama lain. Jadi tetap semangat dan terima kasih banyak atas undangan dan perhatiannya atau adik-adik dan Ibu Vivi dan dari Universitas Negeri Manado. Kami sangat mengapresiasi sekali. Terima kasih banyak, Oki. Waduh, luar biasa. Tuh katanya terima kasih banyak, Pak Oki. Terima kasih banyak. Terima kasih Tetap banyak semangat. Ya. Tetap semangat. Ide dikeluarkan aja, jangan takut. Nanti Ibu Vivi tuh open minded ke orangnya. Betul. Karena bukannya aja agak galak. Tapi sebenarnya Bu Vivi itu open minded sih. Betul. Kaprodinya Gladly. Iya, sekarang. Bertiga kan kita satu ini. Ya. Iya, betul. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak ya. Meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya. Tadi juga rapat masih sempat gitu nanya. Terus sayanya yang sibuk begitu di PT gitu, tiba-tiba ada pemusat apa semua. Saya mengundangnya tidak sangat profesional gitu. Sampai malu juga. Jamnya sampai berapa kali di ini kan. Tapi wah, luar biasa pokoknya. Ya, sehat-sehat semua. Sehat-sehat yang penting. Semoga ke depan kita bisa mungkin kalau misalkan Bapak Oki punya waktu, mungkin kita bisa bikin workshop gitu kecil-kecilan ya. Bagaimana mengambil data pakai aplikasi-aplikasi R dan lain-lain gitu. Yes. Terus bagaimana membuat visualisasi yang baik gitu, atau ada contoh-contoh visualisasi itu kan bisa jadi apa sih? Saya senang sekali belajarnya itu dimulai dari implementasi. Iya. Oke, begitu. Terima kasih banyak juga kepada adik-adik mahasiswa yang sudah memperhatikan ya. Bentar. Nanti saya sharing ininya presensinya. Bentar ya. Kalau mau connect ke saya ada IG saya. Ya, kalau mau connect gimana caranya? Bentar. Share screen. Sebentar, salah. Sebentar ya. Ini rata-rata udah tingkat berapa? Mereka ini ada yang semester 3, ada yang semester 5. Dan semester 5. Ya, 3 dan 5 gitu. Ini OKI ini. Ini Instagram saya. Ntar saya share.
Nah, OKI. UKI. Ini kalau marketing Ya, connect, ya dengan isinya ya macam-macam. Oki ini masih single loh. Siap, Bu Vi. Iya, kalau Depok. Atau udah enggak? Available nggak? Single not available atau single available nih? Itu nanti kita bicarakan di belakang layar, Bu Vi. Oke. Iya gitu. Pasti ditanyain nih sama dari mahasiswa. Kapan ada lagi gitu kan? Karena sudah dengar ini sebenarnya. Udah semuanya udah dicatat ya. Oke. Kalau saya boleh lihat share link Facebook-nya. Kalau misalnya boleh videonya saya lihat ya. Oh iya bisa. Nanti saya share. Nanti saya copy terus saya ini ke YouTube deh. Oke. Wah, thank you so much. Senang sekali hari ini bisa berbagi. Kalau seandainya tidak pandemi, saya tidak pernah terpikir untuk mengundang banyak orang masuk ke kelas saya. Semua ada manfaatnya, semua ada pelajarannya ya. Amin ya Allah. Ya, ntar saya mau lihat ini. Oke. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih banyak. Udah Kak Vi. Udah saya podcast dulu ya. Ya, thank you. Jangan lupa presensinya diisi, tugasnya dijawab. Siap, dosen. Izin